Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini sekaligus menjalankan sebagian dari aktivitas kita. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman sekalian yang sudah berkenan untuk hadir. Semoga kita semua yang ada di sini dilancarkan jalannya, dilembutkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya untuk mempelajari sebagian tuntunan dari agama kita. Semoga juga kita semua yang ada di sini mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya parenting. Berbicara tentang ilmu parenting, mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah kata ilmu orang tua. Ilmu parenting merupakan pola pengasuhan terhadap anak yang diterapkan oleh orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan memantau pola perkembangan anak dengan tujuan yaitu untuk membangun karakter positif bagi anak sehingga dapat berdampak ketika anak sudah beranjak dewasa. Tentunya kita mengetahui bahwa untuk menjadi seorang dokter, pilot, polisi, dan profesi-profesi lainnya ditempuh dengan pendidikan atau bersekolah. Namun, adakah sekolah terbaik untuk mendidik ibu sang pendidik terbaik? Tentu tidak, bukan? Maka bisa dikatakan bahwa anak merupakan selembar kertas kosong dan orang tua mengambil andil untuk menggoreskan tinta tersebut. Apakah anak itu akan menjadi baik atau sebaliknya menjadi buruk? Lalu bagaimanakah cara mendidik anak dengan baik dan benar? Perlu diingat bahwa baik dan buruknya anak kita tergantung bagaimana cara kita memberikan pola asuh atau pola didik kepada anak tersebut. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang utama guna membangun karakter positif bagi anak. Berikut saya akan memberitahu beberapa tips atau cara untuk mendidik anak dengan baik atau mendidik anak dengan baik dan benar. Atau cara mengembangkan karakter positif bagi anak. Yang pertama yaitu memberikan contoh yang baik dan keteladanan. Anak merupakan makhluk yang sangat amat teramat pintar dalam menirukan sesuatu hal yang ada di sekelilingnya. Karena ia mudah tertarik dengan sesuatu hal baru yang baru ia lihat atau ia dengar lalu ia tirukan. Maka akankah lebih baik jika orang tua sebelum menasehati anaknya, mereka lebih baik memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak. Karena dengan hal itu, maka anak akan lebih mudah memahami bahasa juri yang disampaikan oleh orang tua. Yang kedua yaitu memberikan arahan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kita sebagai orang tua tidak perlu menuntut sesuatu dengan keinginan kita kepada anak, karena hal itu dapat mempengaruhi atau membebani pikiran anak. Cukup arahkan saja apabila yang dilakukan anak itu terkesan menyimpang. Arahkan dengan tutur kata yang lembut, sopan, dan halus, serta hindari kekerasan. Karena menurut psikologis, jika kita memberikan cinta dan kasih sayang secara penuh kepada anak, maka akan membantu anak agar tidak menyimpan kenangan luka masa kecil. Yang ketiga, yaitu menjadi pendengar yang baik bagi anak, agar anak menjadi lebih terbuka dan tidak menyimpan masalahnya sendiri. Ketika anak sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, kita sebagai orang tua tidak boleh atau lebih baik tidak menyepelekan hal-hal kecil yang dikatakan atau yang dilakukan oleh anak. Cermati dan dengarkan apa yang anak lakukan. Karena hal itu dapat membantu anak untuk mengembangkan karakter
atau kemampuan intelektualnya dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian, jika anak bercerita tentang suatu hal yang positif, kita sebagai orang tua lebih baik memberikan apresiasi atau pujian, cium atau peluk. Begitupun sebaliknya, jika yang dikatakan anak itu terkesan negatif atau buruk, kita sebagai orang tua berhak untuk memberikan arahan. Tetapi balik lagi ke poin awal, yaitu dengan tutur kata yang lembut, sopan, halus, dan penuh kasih sayang. Tidak menggunakan kekerasan fisik atau berbicara kasar. Karena hal itu dapat mempengaruhi pikiran atau mental anak juga. Jika kita memberikan respon yang baik kepada anak, maka akan membangun rasa kepercayaan diri bagi anak karena ia tidak merasa diintimidasi. Menjadi orang tua bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan kesiapan mental. Kesiapan mental adalah hal yang utama yang harus ditentukan atau yang harus diputuskan ketika kita ingin memiliki anak. Alasannya sederhana, coba bayangkan saja jika anak dilahirkan di dunia hanya untuk mendengarkan orang tuanya yang masih labil atau belum dewasa, masih mood swing atau masih belum siap mental. Terlebih lagi jika anak hanya dimarah-marahin karena hal yang sepele, atau juga hanya dipaksa untuk patuh dan tidak diperbolehkan untuk berpendapat. Ingat, anak juga manusia. Ia berhak untuk berpendapat, ia berhak untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di hatinya. Semua pola asuh yang kita terapkan kepada anak dapat mempengaruhi kepribadiannya kelak. Kita sebagai orang tua yang sudah cukup atau sudah siap mental dan sudah merasa bahagia dengan kehidupan kita, maka itu akan jauh lebih baik untuk memenuhi hak anak. Hadirin yang berbahagia, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu parenting dalam mengembangkan karakter positif bagi anak. Bahwasanya untuk mendidik anak kita melibatkan trisentra, yaitu keluarga, pendidikan, dan sekolah. Tetapi tetap kita ingat bahwa pendidikan yang pertama atau utama itu adalah keluarga untuk mengarahkan anak. Untuk mengarahkan anak agar lebih baik lagi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.